Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najir Renalia Marta, mahasiswa dari Universitas Lengang Buana, jurusan Teknik Informatika C. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mendemokan aplikasi berbasis web, di mana tugas ini dari mata kuliah pemrograman web aplikasi, pemrograman web framework, dan juga tugas besar pengujian perangkat lunak. Nah, tugas saya membuat aplikasi berbasis web tentang pendataan obat yang bernama Array Farmasi Data System. Nah, saya di sini menggunakan local saya. Langsung aja kita coba ke demonya. Pertama ini tampilan awalnya adalah login dari si aplikasi tersebut. Jadi kita membutuhkan user yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, kita coba masukin nama usernya itu Naji, passwordnya Naji. Kita coba masuk. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi web Array Farmasi. Ini tuh dashboardnya ya. Dashboard itu berisi tentang informasi data keseluruhan obat yang telah diinput gitu. Baik dari jenis nama-nama jenis obatnya, stoknya berapa, harga obatnya berapa gitu. Berikut dengan aksinya juga. Nah, untuk user yang saya pakai di sini adalah manager. Nah, manager di sini dia memiliki otoritas yang bisa melakukan apapun gitu. Jadi dia full otoritas gitu. Dia bisa ya edit, bisa hapus, bahkan bisa menambahkan user. Nah, oke, kita coba masuk ke halaman transaksi. Nah, di sini ada transaksi jual dan beli. Nah, transaksi jual ini adalah ketika kasir atau penjaga obat ingin melakukan pengisian data untuk obat apa aja sih yang telah terjual di hari tersebut gitu. Jadi nanti data-datanya itu tersimpan di transaksi jual gitu. Nah, kalau untuk yang beli, dia itu jenis transaksi ketika kita membutuhkan atau ingin membeli obat yang stoknya sudah habis gitu. Ini berkaitan dengan kita membeli dari supplier atau vendor gitu. Misalkan kita coba dulu klik jual ya. Nah, ini transaksi ini jual. Data tabelnya tidak jauh beda atau bisa disebut sama, atau mungkin di sini perbedaannya hanya nama-nama tabelnya saja ya. Di sini ada tanggalnya, tanggal jual, dan juga harga jualnya gitu. Harga jual ini sama dengan di halaman utama. Nah, ini harga perfectnya gitu ya. Nah, yang di sini perbedaannya ini ada kuantitas. Kuantitas ini adalah jumlah obat yang dibeli oleh customer. Semisal ketika ada orang yang membeli obat ke apotek tersebut gitu ya, yang menggunakan aplikasi ini, misalkan membeli obat 5, nah gitu, paracetamol membeli obat 5 di tanggal berapa gitu, misalkan ya, kita kecil obat. Nah, untuk nama obatnya kita menggunakan select. Ini mengambil dari data-data yang berada di halaman utama ini, mengambil di data-data yang di dashboard ini. Jadi jenis-jenis obatnya itu masuk juga ke sini gitu. Misalkan ada yang mau beli obat namanya Conidin. Nah, stoknya itu ada 20, harga per packnya 1.500. Lalu ada customer yang membeli 5 obat misalkan. Nah, yang harus dibayar itu 7.500. Simpan. Nah, di tanggal 30 Juli saat saya merekam ini, ada yang membeli obat 5 dan harga per packnya 1.500. Nah, otomatis dari yang tadinya stoknya 20 ya, kuantitasnya 20 Conidin, sekarang berkurang menjadi 15. Seperti itu analoginya. Nah, untuk yang beli, kalau yang beli ini kita analoginya kita menambah stok obat. Misalkan di sini kita ambil contoh apa ya? Paracetamol aja yang sudah di sini ya. Paracetamol ini sebelumnya ada 25 pack. Nah, untuk mengantisipasi misalnya takut kekurangan obat gitu, kita bisa menambahkan stoknya dibeli ini.
di menu beli, misalkan ya, beli obat namanya paracetamol. Nah, suppliernya kita isi manual karena menghindari terjadinya perbedaan dari supplier. Misalkan suppliernya kita ganti jika dari PT Kalbe, misalkan kita sama ya dari PT Kalbe, kita beli di sini 15. Nah, harga pabriknya kita masukin 2.500 misal. Simpan. Nah, masuk ke sini tanggal 30 Juli kita membeli obat 15 obat paracetamol dengan harga pabrik 2.500 dari PT Kalbe. Nah, ini dia masuknya ke sini gitu. Paracetamol tuh sudah bertambah, yang tadinya 25 membeli 15 obat jadi 40 obat. Seperti itu. Jadi untuk jual ini dia perbedaan dari data obat keseluruhan ini, dia akan mengurangi stok obat ini, dan untuk beli dia akan menambahi stok obat yang di sini juga gitu. Lalu untuk misalkan gimana kalau misalkan ada yang mau beli obat tapi belum ada data di sini. Nah, kita perlu menambahkan data dulu, datanya di sini. Kita perlu menambahkan data obat, misalkan data obat barunya apa ya? Pusing, obat pusing misalkan. Kita ambil contoh aja. Stoknya ada 5, harganya itu 1.500. Simpan. Nah, misalkan di sini kita bukan next. Nah, di sini sudah masuk ya pusing, obat pusing 5, harganya 1.500. Oh ya, harga obat ini adalah harga obat sudah termasuk dengan keuntungan ya, gitu. Nah, dia kalau misalkan kita mau menjual obat, nah tadinya kan sampai promo, sekarang sudah ada obat pusing gitu, harganya stoknya ada 5, harganya 1.500 per pack gitu. Ya, seperti itu sama prosesnya. Nah, lalu di sini ada namanya menu user. Nah, menu user ini adalah hak akses user mana saja yang memiliki hak akses untuk login ke Reformasi ini. Semisal di sini ada Naji, ada Vita, ada Rinaldi. Nah, ada manajer dan kasir. Nah, perbedaan manajer dan kasir itu adalah di otoritas si user ini. Ketika si kasir, dia tidak bisa menghapus, tidak bisa mengedit, tidak bisa menambah user gitu. Jadi dia hanya memiliki akses untuk transaksi dan dashboard, data keseluruhan obat, transaksi, dan juga report. Oke ya. Seperti itu untuk reportnya. Nah, untuk report ini adalah report data penjualan. Apa sih bedanya dengan si transaksi jual? Kalau transaksi jual, ini tuh memberi informasi tanggal berapa obat tersebut terjual. Kalau report data penjualan, harga berapa obat apa saja yang terjual dan berapa sih yang kita dapatkan gitu. Kalau terjual kan ini harga per pack ya, dia beli 5 dengan harga per pack 2.500. Kalau di report di harga 5 dengan harga yang harus dibayar, atau kita dapat berapa sih dari istilahnya keuntungan atau bati yang ketika menjual paracetamol ini gitu, 5 gitu. Dapatnya 12.500 seperti itu. Lalu untuk kita akan coba lihat otoritas si kasir. Misalkan kita masukin di sini Vita dengan password QWERTY. Nah, untuk yang selain user, halaman menu-menunya itu sama seperti tadi manajer, tapi dia tidak memiliki hak akses atau otoritas dari menu user. Jadi manajer itu kan dia analoginya ketika si kasirnya ada yang dipecat atau misalkan keluar, resign gitu, dia kan tidak boleh memiliki hak akses lagi ya ke dalam ini, takutnya menghindari hal yang tidak diinginkan. Jadi dia bisa menghapus usernya gitu. Kita balik lagi ke user manager. Nah, semisal yang Vita tadi itu sudah dipecat misalkan ya, ya udah kita tidak bisa lagi nih pakai kasir dia gitu, dia tidak boleh lagi nih masuk ke Reformasi ini. Nah, kita bisa melakukan hapus user. Nah ya, sudah dihapus.
Kita coba lagi, kita yang tadi, kita ketik. Nah, dia tidak bisa, user tidak ditemukan karena sudah tidak bisa memiliki lagi hak akses ke dalam aplikasi ini gitu. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk aplikasi yang saya buat. Aplikasi ini saya buat untuk apotek-apotek kecil karena perspektif sebelumnya yang rata-rata menggunakan pendataan menggunakan kertas dan pulpen gitu ya, data-datanya itu, dan sangat kurang efisien menurut saya. Langkah lebih baik didata dengan menggunakan aplikasi gitu. Risiko dari kehilangan data dan juga human error gitu, misalnya apakah kertasnya nanti basah, kebakar gitu, akan lebih better atau baik menggunakan si aplikasi ini gitu. Mungkin cukup sekian demo aplikasi web reformasi data sistem ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.